berantas tuntas pneumonia atau paru-paru basah demi lingkungan yang sehat. Mandi malam katanya bisa sebabkan paru-paru basah? Mitos atau fakta? Adem-adem dekat kipas bukannya dingin jadi apes kena paru-paru basah. Mitos atau fakta sih? Tidur di lantai katanya sebabkan paru-paru basah? Mitos atau fakta? Gimana pendapat masyarakat Indonesia? Come on, kita cek. Kak, pernah dengar soal pneumonia tidak? Enggak, Mak. Tidak. Kalau paru-paru basah, Kak? Pernah dengar sih, Mbak. Menurut Mas, apakah mandi malam bisa menyebabkan paru-paru basah? Mitos atau fakta? Fakta. Bener sih kayaknya, soalnya kan kalau mandi malam tuh Mbak kan buat adem tuh Mbak. Kalau ngadem di kipas bisa bikin paru-paru basah nggak, Mbak? Bisa sih. Iya. Mitos. Mitos ya? Tidur di lantai sebabkan paru-paru basah, mitos atau fakta? Fakta sih Mbak, soalnya kan kalau panas nih Mbak, terus habis itu kita tidur di lantai tuh enak banget, dingin banget tuh rasanya. Pasti kan paru-parunya juga merasa dingin juga. Semuanya adalah mitos belaka. Apa itu pneumonia? Pneumonia atau yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan sebutan paru-paru basah adalah suatu infeksi atau peradangan paru yang menimbulkan penumpukan cairan pada kantung udara paru. Apabila paru-paru kita diperbesar, maka akan tampak kantung-kantung udara, yang mana kantung udara ini merupakan tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida yang kita hirup saat kita bernafas. Pada pneumonia, kantung udara paru-paru ini akan berisi cairan, yang akan menyebabkan proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida terganggu, sehingga pasien dapat mengalami sesak nafas. Cairan yang terdapat pada kantung udara ini merupakan hasil dari infeksi bakteri, virus, jamur, dan kuman-kuman lain yang tidak mampu dilawan oleh sistem pertahanan tubuh kita, yaitu makrofag, sehingga mereka bisa menyerang paru-paru. Menurut riset kesehatan dasar tahun 2007, pneumonia merupakan penyebab kematian kedua tertinggi pada balita setelah diare. Sementara pada dewasa, menurut data riset kesehatan dasar tahun 2018, jumlah kasus pneumonia terus meningkat dari 1,6% pada tahun 2013 menjadi 2% pada tahun 2018. Apa saja yang menjadi faktor risiko terjadinya pneumonia? Pada balita, faktor risiko terjadinya pneumonia adalah kurangnya pemberian ASI eksklusif, gizi buruk, polusi udara dalam ruangan, berat bayi lahir rendah, dan kurangnya imunisasi campak. Sementara pada dewasa, faktor risiko dari pneumonia adalah pasien lanjut usia, kebiasaan merokok, kelemahan sistem imun, pasien dengan penyakit penyerta lain seperti diabetes, penyakit paru obstruktif, dan penyakit jantung. Gangguan menelan yang biasanya terjadi pada pasien stroke atau penyakit saraf lain, dan penurunan kesadaran. Apa saja gejala dan tanda pneumonia? Gejala dan tanda pneumonia yang sering kita jumpai adalah sesak nafas, batuk produktif, yang mana batuk ini menghasilkan dahak berwarna karat atau kecoklatan, atau dahak bercampur darah, demam, dan nyeri dada. Jika kita mengalami gejala dan tanda di atas, segeralah konsultasi ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan. Cara jitu cegah pneumonia. J. Jaga kebersihan diri dan lingkungan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, serta rutin membersihkan lingkungan. I. Istirahat yang cukup. T. Terapkan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, olahraga secara teratur, hindari merokok dan menghirup asap rokok. U. Usahakan pemberian vaksin influenza dan pneumokokus pada orang dengan risiko tinggi, dan imunisasi campak pada anak.